Om Kimung, capek banget nih bikin podcast 2 kali. Iya. Terus lanjut makan ya tadi Om Kimung. Makan apa Om Kimung? Om Kimung makan pindang apa nih? Pindang Wakatobi di bakmi tenda Jalan Bugis. Enak ya di sini ya. Sampai Enak. 2 kali bikin konten di sini ya. Iya betul. Terus kita kenapa masih di sini? Mau nungguin siapa lagi? Emang mau podcast lagi Om Kimung? Iya, Om Kimung mau podcast dengan Sobat Kimung yang dari SMP 53 itu mau ketemu dengan Kakak Titi namanya. Bicara tentang pekerjaan Kakak Titi seperti rias, UMKM yang lainnya. Nah itu akan disampaikan nanti dengan Kakak Titi. Kakak Titi sama mana? Ada tuh di sebelah. Ya udah dong. Kenalan. Apa kabar? Oke. Aku lagi baik-baik saja hari ini. Oke, Sobat Kimung, kali ini Om Kimung akan bicara dengan teman Om Kimung. Ini teman dari SMP 53 yang sudah puluhan tahun tidak bertemu, akhirnya baru ketemu lagi saat ini. Ya, jadi Om Kimung mau bicara dengan Kakak Titi. Nama panjang Titi siapa ya? Titi. Oh, oke. Nama panjangnya mana? Titi. Oh, nama pendeknya? Iya. Titi. Oh, gitu. Nama pendeknya Titi. Selesai. Oke. Kalau namanya panjang pendek? Titi. Kalah bikin ayam. Iya. Jadi Om Kimung bicara dengan Kakak Titi ini, menurut informasi yang ada dari teman-teman, Kakak Titi ini adalah pelaku usaha UMKM, rias pengantin, rias artis, pick-up artis. Ya, muak. Nanti Om Kimung kulik-kulik dibantu sama Bang Jali. Kira-kira gimana kabar lu, Mbak Titi, kabarnya? Kabarnya sih sebenarnya nggak kabur, tapi alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Yang penting sehat ya kayak gitu ya. Sehat, alhamdulillah. Usianya berapa, Kak Titi? Usianya hebatnya saya ini saat ini mau dibalik kemana tetap aja 5 sama 5. Kakak Titi ini usia 55 masih kelihatan muda. Seperti usia 54. Cuma korting satu, kasihan banget deh gue. Kakak Titi sejak tamat dari kuliah atau SMA atau bagaimana, Kakak Titi langsung terjun ke UMKM apa pekerja dulu? Enggak. Aku itu sebenarnya seorang perawat kesehatan. Perawat. Jadi aku tuh dari perawat karena sesuatu hal tidak diteruskan. Saya sampai kuliah keperawatan. Tapi karena sama keluarga tidak dibolehkan, ya udah saya vakum. Tapi saya tuh orangnya yang tidak mau diam di tempat gitu loh Om. Aduh rasanya otak tuh butek banget kalau sampai cuma duduk di tempat, duduk manis, nggak punya kegiatan. Iya. Nah itu nggak bisa karena waktu masih SMP kan saya juga ikut PKS ya, patroli keamanan sekolah. Dulu ini. itu yang di Polda itu di bawah itu kan hanya ada beberapa orang kan dalam satu kelas itu. Apa tadi namanya? PKS dulu. Pemilu dong. Oh iya kita. Dan kader PKS. Jangan dibelokkan ke politik ya. Iya. Terus. Udah gitu karena udah terbiasa dengan banyaknya kegiatan, akhirnya saya tidak mau diam di tempat. Saya ikut pindah dulu nih. Tadinya kan di Bekasi, di Tambun, terus pindah ke Jakarta. Terus saya ikut rias ikut kegiatan apa aja lah gitu ya tadinya. Setelah itu saya ikut sekolah rias pengantin. Jadi udah perawat iya, saya pikir apa ya yang bisa menghasilkan. Tapi saya cari di sela-sela waktu saya ngurus anak gitu kan, karena di rumah aja tadinya. Setelah itu ya saya ikut pelatihan rias pengantin sampai akhirnya satu hari saya ikut diklat untuk menjadi seorang asesor. Apa tuh asesor? Asesor itu penguji untuk rias pengantin, asesor khusus untuk rias pengantin. Iya. Jadi saya menjadi asesor di sebuah lembaga
Saya nguji ke berbagai daerah, alhamdulillah ke apa namanya ke Medan, ke Oh, keliling. Aceh, Oh, iya. keliling. Jadi kita dari BNSP Apa Om, tuh BNSP? Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Oke. Jadi itu di bawah naungan negara ya. Iya. Jadi apa sih benar-benar resmi lah gitu. Jadi bukan hanya seorang perias pengantin hanya bisa merias cekrek 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 cakep, nggak bisa. Kita harus ada tekniknya, punya sertifikasinya biar ini udah kompeten apa belum. Oke. Nah, jadi gitu. Sorry, Om Kim, foto ya. Di perawat tuh pernah di rumah sakit ya? Iya. Berapa lama di rumah sakit? Di rumah sakit 3 tahun. 3 tahun. Dari perawat, sahabat kita ini, Sobat Kimung, ini Kakak Titi ini dari perawat sampai ke belajar rias pengantin, sampai benar-benar jadi khusus untuk rias pengantin berapa lama tuh? Ada 5 tahun selisihnya, jaraknya. Kan 3 tahun perawatnya. Ya, 3 tahun perawat, 3 tahun vakum. Oh, 3 tahun vakum, saya pusing 7 keliling karena nggak melakukan apapun. Tapi saya bukan berarti diam di tempat, banyak juga kegiatan. Dari situ saya mulai ber-UMKM Om. Dari situ saya mulai jualin apa aja nih yang bisa saya jualin. Waktu itu saya jualin kristal-kristal yang dari kapal turun tuh. Lampu kristal. Iya, bukan hanya lampu, apapun yang kristal. Ya, pokoknya yang dari kristal. Nah, itu. Dari situ saya mulai berjualan. Setelah itu saya pindah, saya jadi perias pengantin, terus akhirnya jadi asesor, pergi ke sana kemari. Pandemi kemarin 2 tahun kita vakum. Oh. Gitu. Emang 2 tahun gak ada yang nikah pas sama pandemi? Oh ada, tapi kan cuma kecil-kecilan aja Om. Jadi maksud saya keluar daerahnya itu udah mulai di-cut. Jadi kita hanya by Zoom. Webinar, by Zoom gitu. Jadi untuk pelatihannya. Walaupun misalkan saya ke Jawa Tengah, saya kasih pelatihan dapat tugas gitu dari BNSP itu, dari LSP saya untuk melakukan Zoom. Paling gitu doang Om. Lama-lama butek juga. Oke, berarti Kakak Titi kan setelah 3 tahun vakum, terus usaha kemana-mana, terus sekarang konsentrasi di make up. Make upnya tadi Om Kimung dengar katanya di make up artis. Ya. Itu udah berapa lama main di make up artis? Make up artis ya sejak jadi itu asesor itu saya juga pelatihan lagi untuk menjadi make up art. Orang-orang nyebutnya make up artis. Nah, ini salah sebenarnya. Oh, salah. Nah, jadi make up artis itu atau make up art itu sebenarnya make up untuk seni ya, seni bermake up. Seni bermake up. Jadi menjadikan orang yang sudah cantik menjadi lebih cantik lagi, menjadikan orang yang biasa saja menjadi semakin jadi cantik gitu ya, jadi luar biasa. Jadi seperti itu. Jadi itu make up art. Orang tapi menyebutnya enak aja make up artis, dan orang salah kaprah banyakannya. Oh, ini orang-orang yang make upin para artis. Nah, Om Kimung ini. Kasih Om Kimung kagak tahu. Make up artis adalah make upin artis, Bu. Jadi sorry, Sobat Kimung, ini baru tahu. Nah, inilah enaknya Sobat Kimung mampir di channelnya Kimung Bot biar bisa dapat pengetahuan. Jadi make up art itu adalah seni. Ya, jadi mungkin juga di dalam artis itu punya karakter, misalnya karakter jadi orang tua, terus karakter muda, nah itu di make up. Jadi make up yang punya seni, yang punya karakter. Jadi Om Kimung juga tadi berpikiran make up artis. Om Kimung mau nanya artis siapa aja yang udah di make up, tapi rupanya Om Kimung salah. Terima kasih Kakak Titi, ini informasi yang bagus. Jadi Sobat Kimung bisa pelajari. Jadi make up art itu adalah make up seni yang mempunyai karakter wajah yang dipermainkan. Yang dikulik-kulik, yang muda jadi tua, yang tua jadi muda. Ya. Nah, gitu. Jadi tambah ganteng, benar. Ya, jadi orang yang mukanya sudah kisut-kisut itu bisa ditarik sama selotip khusus untuk make up ya. Jadi kan ada tuh di YouTube tuh kan, itu teman-teman saya. Biasanya yang teman-teman yang dari Lampung masih kenal saya kan. Nah, itu mereka punya teknik khusus untuk menaikkan wajah yang sudah kisut, yang sudah turun, yang keriput-keriput, kelihatan muda kembali, karena memang ada teknik khususnya untuk
Bukan tarik benang Om. Bukan, Kalau bukan tarik tarik benang itu kan tambang, tarik sama apa memasukkan sesuatu ya. Ini hanya di luar Om. Jadi dia dipakaikan apa Iya, ya iya. penyangga, selotip yang transparan yang sama dengan kulit. Jadi kelihatan muda sekali. Nah, iya, seperti iya. itu Om. Itu bisa dilihat di YouTube-nya. Jadi Sobat Kimung, kalau ngelihat seperti ini make up art itu berarti Om Kimung punya berpikiran ini mahal pasti. Biaya untuk kursusnya itu mahal nggak sih? Waktu baru-baru ya? Ya. Waktu pemula itu. Nah, saya itu kursusnya itu dari yang gratis Om. Luar biasa. Saya cari yang gratis dulu. Karena kita gini, aku pengen tahu nih sejauh mana aku bisa mengaplikasikan kebisaan aku gitu ya ke orang lain. Aku coba dulu deh yang gratis. Waktu itu pemerintah memang lagi gencar-gencarnya tuh ngadain pelatihan-pelatihan yang gratis Om. Kalau sekarang udah agak sulit ya, karena mungkin tersita untuk banyak hal saya tidak tahu. Tapi memang pada waktu itu kita banyak digratiskan di LPK Om, lembaga apa namanya pendidikan keluarga. Jadi di setiap LPK kita ngadakan, termasuk saya beberapa kali jadi apa namanya akhirnya menjadi mengajari teman-teman lah ya gitu. Sorry. Jadi Om Kimung ngotong. Ini Kakak Titi kan gratis nih. Itu yang melakukan kursus itu laki-laki boleh nggak sih? Ada beberapa laki-laki, tapi teman-teman saya yang laki-laki itu memang dia punya jiwa seni dan condong lebih ke agak ke perempuan gitu ya. Gemulai. Ya, gemulai. Onde. Maneknya gimana? Inaji. Oh alah kamu gitu loh. gitu Om. Inaji. Tapi nggak semua loh ya. nggak semua, I'm sorry, nggak semua. Nggak semua. Jadi memang ada beberapa ya teman saya dan ikut pelatihan gratis itu Om. Jadi kalau saya dari mulai karena satu pengantin itu setelah selesai kita ikut pelatihan kita harus ikut ujian. Oh yang itu yang sertifikat Iya, itu. sertifikat itu. Karena saya waktu itu belum jadi asesor, maka saya ikut ujian demi ujian tuh Om. Jadi ujian pengantin Sunda Putri misalkan. Beda-beda nih. Oh iya. Jadi untuk menjadi seorang asesor juga kita harus punya minimal 3 kompetensi ya yang sudah kompeten ya, kita sudah kompeten di bidang kita, minimal 3 pengantin, tiga pengantin daerah loh ya. Terus 2 pengantin modifikasi. Oh, gitu. Bukan pengantin nasional modifikasi ya? Iya, jadi ada pengantin yang sudah dimodifikasi, ada pengantin yang memang tidak bisa dimodifikasi. Enggak, pengantin yang memang sudah baku. Nah, gitu. Jadi tidak boleh kalau pengantin daerah itu ada, kalaupun mau dimodifikasi hanya 30% Om. Oh, permakan wajahnya. Ya, jadi keseluruhan ya, itu dimodifikasi hanya 30%, tidak boleh lebih. Jadi 70%-nya harus tetap. Oke. Sobat Kimung. Gitu. Nah, ini Om Kimung mau tanya lagi nih. Dari masalah rias. Tadi Om Kimung udah berpikirnya make up itu Om Kimung pikir artis. Nah, setelah selesai itu Kakak Titi UMKM-nya di bidang apa nih? Apa kuliner, apa seperti apa? Jadi terus kan pandemi nih ya kan. Sebelum pandemi sih saya juga kan orangnya ya, kalau misalkan di rias pengantin lagi sepi atau saya lagi tidak ke daerah, saya tidak bisa berdiam diri, maka saya kulik-kulik makanan-makanan lah ya. Saya bermain di kuliner juga Om. Bermain di kuliner dan saya masuk satu komunitas UMKM. Apa tuh UMKM? UMKM itu usaha mikro kecil menengah. Oh, kirain apa UMKM, Mbak? UMKM yang lain. Menangis kok manis. Oh, manis gue. Kalau Om Kimung itu super lebay itu. Kalau Om Kimung bilangnya UMKM usaha mama karena mama. Iya, karena mama. Kalau nggak karena mama nggak bisa. Iya, terus lanjut. Jadi gitu Om. Akhirnya
Saya juga ikut UMKM komunitas. Saya bikin satu produk ya, produk saya itu alhamdulillah sudah dicoba oleh Pak Sandiaga Uno, Oh, oleh Pak Anies Baswedan waktu beliau lagi sakit COVID, Oh. sempat terus ada beberapa ya banyak lah kayak camat apa segala macam gitu. Alhamdulillah. Saya buat ini Om biji ketapang keju wijen. biasanya kan umumnya di Lebaran tuh. Emang Ya kan yang keras itu kan. iya, Oh. itu keras zaman baheula Oh, sekarang? teh. Ayeuna mah bukan seperti itu. Jadi buatan saya tuh ya Oh. dibuat dari bahan-bahan pilihan. Terus akhirnya terjadilah itu si biji ketapang wijen plus keju. Wijen berarti si semsit ya. Iya, si Atau si biji sarung wijen. satipung. Sisanya satipung tah eta tah. Jadi gitu. Ya. Akhirnya si wijen ini rasanya itu renyah ya, kres-kres, crispy tapi apa ya endolita banget gitu loh di mulut. Aduh, sosialita endolita banget gitu. Ember. Sampai surga kayaknya. Ember. Iya. Jadi seperti itu Om. Alhamdulillah sudah dikenal juga. Terus saya juga bikin bakso Om. Sorry, sebelum saya potong. Itu ketapangnya sudah dikenal berarti udah ada merek dong. Udah ada merek. Promo dong. Nanti ya. Oh nanti ya. Saya lagi apa namanya? Kalau itu biasanya saya buat buka PO baru saya bikin. Gitu. Okay. Nah terus bakso. Nah, Ya. bakso juga saya ternyata gini. Aku pengen pertama coba di rumah nih bikin bakso untuk keluarga. Anak-anak bilang, "Mam, apa namanya? It's amazing," gitu kan. Anak-anak bilang, "Enak banget mah ini." Oh, coba Mama perkenalkan sama teman-teman. Ternyata saya kasih dulu nih orang-orang nyoba. Ya ampun, Titi ini enak banget ya. Saya kasih gratis, tapi besok lu bayar ya. Gitu beli. Emang hidup program. Ember. Bisa gawin bersangkutan doang. Jadi Gawin begitu bersangkutan gratis. gratis. Bayar besok awas kalau nggak disambut. Awas ya kalau enggak gitu. Akhirnya ya udah saya ikuti bazar-bazar dan animo masyarakat sekitar yang membeli itu bagus banget Om. Jadi saya pikir kenapa enggak saya terusin ya gitu. Nah, terus Jadi itu dia buka tempat atau main online atau bagaimana? online Om, sekarang belum buka tempat belum. Oh, tapi tapi masih malah online. online. Tapi kalau ada bazar-bazar saya pasti buka. Nama baksonya apa? Nama ini? Titis Food bakso Maknyus. Aduh, Maknyus ya Sobat gitu. Kimong ada di mana? Shopee ya? Ada GoFood. ada di GoFood ada. Oke, ada di GoFood. Bakso Titi Food Maknyus. Ya, Oke. betul. Silakan Bang. diorder, pokoknya dikirim. Nah, Jadi seperti itu. Jadi baksonya itu aku tidak pakai yang aneh-aneh apa campuran-campuran, memang bakso asli ya, bagus banget gitu. Jadi karena saya ngerasa apa ini makanan yang harus saya makan harus sehat. Ya, harus punya nutrisi buat orang lain. Jadi ya pokoknya hygiene sanitasinya juga saya jaga gitu. Jadi higienis juga ya itu baru saya bisa menjualkan. Kalau hygiene-nya tidak terkontrol ya untuk apa. Ya, waktu kemarin rata-rata sekarang nih harga bakso itu antara 20 sampai 25. Kemarin saya kurangi per berapa nih? per porsi. Isi berapa? Isi 5 Oh. yang sedang-sedang. Kemarin saya kalau di bazar saya kurangin jadi 18.000. Isinya kurangin? Enggak, Oh, enggak. tetap Oh, harganya. Murah Dan dong. itu alhamdulillah animonya banyak sekali. Berapapun saya bawa Habis. selesai. Gitu Om. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, terus selesai itu ini banyak loh sebenarnya. Ini banyak masih ada Bang Yali. Kalau misalnya ini nanti episode berikutnya kita ini nih. Soalnya masih banyak lagi nih. Banyak enak-enak loh. Poin-poinnya aja. Poin-poinnya. Oke. Jadi apa hari ini masih main UMKM kan masih? Masih dong, Masih ya? harus. Karena gini Om, UMKM itu bisa bertahan sampai detik ini ya selama pandemi 2,5 tahun itu hanya UMKM loh. Yang lain banyak yang mati. Iya. Jadi hanya UMKM karena apa? Karena itu dari masyarakat kecil ya, dari apa namanya pedagang kecil lah.
kita dari teman ke teman biasanya Iya, iya. seperti itu kalau UMKM. Jadi kita saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Itu UMKM kerennya. Nah, Kak Titi, Mm-mm, ini kan udah banyak kesibukan nih. mm-mm, Rias oke, mm-mm. makeup, art oke, ke baso, jual baso oke kalau lagi ada event. Itu udah bagi waktunya gimana? Suami juga kan harus ngurus. Ya, Anak-anak juga harus ngurus. betul. Itu bagi waktunya gimana? Sebab ini biar jadi inspirasi ibu-ibu muda di sana, ibu-ibu tua lah, karena udah tua kan. Iya. Iya. Kita udah tua, wajah boleh tua gitu, umur boleh merangkak gitu Iya, ya. iya, 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 iya. Aduh, Jiwa jiwa muda. harus muda, Oke. cuy. Pokoknya mah harus malam-malam aja udah. Iya, oke, oke. Nah, terus bagi waktunya gimana? Ya, bagi waktunya ya sebisa mungkin ya, sepandai mungkin lah kita membagi waktu. Kan kita juga punya apa asisten, kalau kayak untuk merias ada asistennya sendiri ada. gitu. Tapi kalau rata-rata orang kepinginnya biasanya sama kita, tapi setelah kita beritahu, kita kasih ilmunya ke asisten kita. Memang bener loh, Om Kim udah beritahu. Rias itu memang mesti dipegang satu tangan. Kenapa? Mm-mm. Ada orang Iya, yang merasa, auranya iya, biasanya enakan beda. sama ini. Mm-mm. Walaupun dikasih asisten udah belajar, belum tentu mau. Iya, Iya, betul, terus. betul. Jadi memang kita berbagi ilmu sama asisten kita. Kalau memang benar-benar khusus mereka tidak mau ya kita yang turun gitu kan. Tapi kita tidak selalu turun. Juga untuk ya saya hanya buka PO kalau untuk apa namanya makanan-makanan kayak kecil ketapang, ya, segala itu. macam. Lalu kalau untuk apa Bakso. saya juga kemarin ada pesanan untuk pengantin ya untuk apa namanya yang merias pengantin di tempat lain itu minta 3.000 piece bakso. Oh, berarti dia sepanten iya, baksonya juga diambil juga. Iya, Mantap, jadi seperti itu alhamdulillah. Ya disyukuri aja lah apapun yang Allah sudah berikan pada saya. Ya, yang poinnya yang penting mau bergerak ya, Ya, biar sehat. Gitu. yang penting gini, di usia kita ya, di usia kita ini kan antara 53, 56 rata-rata seperti itu ya usia kita. Kita harus tetap bergerak. Contoh Mahathir Muhammad ya, PM Malaysia itu semakin tua dia semakin apa namanya bergerak terus. Karena apa? Karena kalau kita tidak bergerak, maka yang keluar ada Alzheimer, penyakit Parkinson lah segala macam. Termasuk kita ngobrol-ngobrol gini juga. Ya, benar. Jadi kita harus membiasakan diri untuk terus bersosialisasi, bersilaturahim ya. UMKM tuh banyak saling bersilaturahim loh Om. Kompak juga dia. Ya, ketemu banyak orang ya, kita saling tukar pendapat, tukar pikiran, ide dan sebagainya. Itu membuat sirkulasi darah di sekujur tubuh kita akan terus mengalir. Tuh sobat. Nah, iya betul. Ya, itu betul. Oke, sobat Kimu, sahabat-sahabat Kimu yang pengen berbagi atau sharing apa pekerjaannya segala macam untuk memori. Ingat tadi kakak Titi bilang Alzheimer kalau udah tua itu ngeri, kita pikun nggak karuan. Lebih baik cuap-cuap di channelnya Kimung Bot, kita berbagi. Betul banget. Nah, jadi seperti itu. Oke, sebelum Om Kimung akhiri, sebenarnya masih banyak loh. Ini baru ya kecil. Cuman ini kan kisut Om Kimung. Iya ya. Mana dari tadi? Tapi kisutnya udah jadi mekar sekarang. Om Kimung baru kali ini Om Kimung terkesima. Ini kan lihat kisut. Kimung suka tawa. Tapi asli hari ini daging semua. Daging semua. Jadi banyak pengetahuan. Sebelum Om Kimung tutup, Om Kimung ini dulu ya review apa namanya? Evaluasi. Jadi gini. Satu lagi yang Om Kimung kasih tahu ke sobat Kimung sekalian yang ada. Di usia tua itu bukan alasan bahwa kita tidak bisa bekerja. Betul. Yang pasti bergerak. Lihat Kakak Tio walaupun hari ini sedang bukan kena musibah sih. Sedang menjalani dirinya untuk tegar, dia bersosialisasi. Kakak Titi dia bergerak. Lihat usia 55 seperti usia 54. Kan jelas banget mudanya kelihatan Bedanya tipis dong. jadi Diskonnya 1 tahun. jadi lumayan jadi sobat Kimung daripada lumayan. Iya benar sih, benar lumayan. Jadi sobat Kimung yuk bergerak terus ilmu. Tadi kakak Titi bilang waktu dulu itu ada lembaga khusus gratis
Jadi anak-anak muda yang baru tamat atau yang tua yang mau cari kegiatan, cari di Google pasti ada lembaga-lembaga kursus yang gratis. Pasti kan? Masih ada Om, Masih tapi ada. walaupun nggak banyak, tapi masih ada. Yang penting mau kan nyari. Cuma banyak yang males. Nah, tuh sobat. Itu. Kakak Titi barusan bilang, cuma banyak yang males. Karena kalau dia mau itu bisa. Nah, yang terakhir, apapun yang kita lakukan, insya Allah ada hasilnya. Amin, amin. Insya Allah Betul. ada hasilnya. Minimal kita sehat, minimal kita bisa bersosialisasi, minimal kita bersilaturahmi. Itu sih poinnya dari Sobat Kimong. Yang lain, yang masih pengen mau berbagi, seperti misal masalah apa klinik, Nah, masalah-masalah apa, penting berbagi. Tapi kakak Kim, Om Kimong masih penasaran nih sama kakak Titi nih, karena masih ada lagi rentetannya nih, masih panjang. Cuman Om Kimong nanti aja lah itulah. Nanti kapan ada waktu Next, kita kulas lagi. Ini aja udah enak banget. Oke Sobat Kimong, mungkin ada mau produk closing. Apa yang mau Promo apa? yang mau promo sebutin aja. Nama tokonya nggak apa-apa. oh gitu, baik. Teman-teman, sahabat Kimung, kalau memang mau order sesuatu sama saya seperti bakso Maknyus, boleh Gimana? di apa namanya di GoFood. GoFood ya, sampai GrabFood lupa. Ada GrabFood belum. Jadi GoFood, terus juga by online WA saya. Nanti bisa tanyakan di Dicantumin ya. ya dicantumkan, selesai. Jadi seperti itu. Jadi gini, saya hanya memberi sekedar, bukan saran ya, berbagi aja ya. Ya. Kita sebagai anak muda, kalau kalian nih yang nonton nih masih muda-muda, cobalah untuk terus berjalan ke depan ya, berpikir lebih cerdas lagi apa yang ada di depan sana, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan di depan sana. Jadi selalulah bergerak untuk maju, bukan tetap di jalan di tempat atau surut ke belakang. Tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus tetap maju, melangkah apapun itu di depan. Merdeka. Wih, mantap. Terima kasih. Sobat Kimong, kita akhiri. Om Kim baru kali ini punya acara kisut asli, ketawanya cuma sedikit. Semua daging. Ini pengetahuan semua untuk teman-teman ya kisut. Alhamdulillah, terima kasih Kakak Titi udah Ya, hadir di sama-sama. channelnya Kimong Bot. Kakak Tio, Kakak Nandang, mudah-mudahan channelnya Kimong Bot apa ya, selain untuk Om Kimong sendiri sebagai hiburan, mudah-mudahan menginspirasi. Karena akhirnya Om Kimong juga berpikir kita bisa berbagi itu lebih enak. Kita bercerita itu lebih enak. Oke, Om Kimong akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kimong Bot. Oh, iya, selamat. Mantap loh. Masih banyak tadi mau bagi yang lainnya lagi.